Terima kasih. Saat ini saya akan mempresentasikan jurnal ilmiah saya yang berjudul Private Cloud Orchestration for Real Estate Data Management, Integration VM Automation, and Disaster Recovery Using OpenStack. Oke. Penelitian ini dilakukan oleh saya sendiri, Renaldo, dan Bapak Jarod Suroso dari Universitas Pradita. Oke, lanjut. Eh, untuk persentase saya saat ini, saya akan bagi dari 6 sesi. Yang pertama itu ada introduction, kemudian ada literature review, kemudian ada system architecture, kemudian keempat itu ada implementation, kemudian ada yang kelima itu ada performance evaluation, dan yang keenam itu ada TCO analysis dan consolation. Oke, kita masuk ke bagian introduction and problem statement. Slide ini menjelaskan eh, latar belakang dan pernyataan masalah industri listrik menghadapi tantangan besar. Bisa dilihat volume data terus meningkat, biaya public cloud yang mahal, kekhawatiran kedaulatan data, dan belum adanya framework DR terpadu dengan otomasi VM khusus real estate. Kemudian di sini saya memberi solusi yang di mana diusulkannya adalah private cloud berbasis OpenStack menggunakan framework PCBO dengan tujuan utama mengurangi biaya IT dan menjamin kelangsungan bisnis melalui disaster recovery otomatis. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian literatur review. Yang pertama itu ada Model Development Cloud menurut NIST. Private Cloud memberikan kontrol lebih baik dan kepatuhan regulasi. Kemudian bagian kedua itu OpenStack untuk private cloud. Framework PCBO uh, dari Bapak Park et al. Kemudian di situ ada mengotomatisasi siklus hidup VM. Kemudian yang ketiga itu ada disaster recovery di cloud, metric RPO dan RTO dengan consolidation otomatis mengurangi waktu pemulihan. Kemudian yang keempat itu cloud di sektor real estate. Pasar tumbuh besar namun penelitian private cloud ini real estate masih langka. ResearchGate ini belum ada studi yang menggabungkan TCBO dengan DR framework dalam konteks perusahaan real estate. Oke, selanjutnya propose sistem arsitektur. Di sini ada 4 layer. Oke, layer pertama itu adalah layanan real estate, CRM, ERP, DMS, dan collaboration tools yang berjalan sebagai VM workloads. Workload. Kemudian di layer kedua itu ada PCBO orchestration layer yang mengoptimisasi siklus hidup VM. Kemudian di layer ketiga itu ada OpenStack Cloud dengan 6 komponen utama. Kemudian yang layer 4 itu yang paling bawah ada infrastruktur fisik on-premise yang terdiri dari control nodes, compute nodes dengan ke VM hypervisor dan storage nodes dengan chat. Semua node terhubung melalui jaringan 10 GB 10 GB dengan topologi redundant. Selanjutnya, OpenStack Core Component. Di sini, Nova sebagai compute engine yang mengelola VM, berinteraksi dengan KVM hypervisor. Kemudian, Cinder menyediakan block storage persisten yang terintegrasi dengan chip. Kemudian, ada Neutron yang mengelola jaringan virtual menggunakan software defined networking atau yang bisa disebut SDN dengan Open vSwitch. Di sini kemudian ada Glance yang menyimpan template image VM untuk provisioning cepat. Kemudian, sorry, ada Keystone. Di sini Keystone menangani autentikasi dan otorisasi dengan RBAC untuk kepatuhan regulasi. Kemudian di sini terakhir ada Horizon yang menyediakan antarmuka grafis untuk eh, administrator. Selanjutnya, kita masuk ke PCBO orchestration layer-nya. Bisa dilihat di sini pada layer pertama itu ada VM Control Module. Kemudian yang kedua itu ada VM Monitoring Module. Kemudian yang ketiga itu ada VM Recovery Module. Oke, selanjutnya three, three Tier Disaster Recovery Framework. Tier pertama, replikasi data berkelanjutan. CIP.
menjaga tiga salinan data di node penyimpanan yang berbeda. Data tetap tersedia meskipun satu sampai dua node gagal bersamaan. Kemudian, tier kedua, snapshot VM, yang dimana eh, di sini terjadwal ya. PCBO scheduler memicu snapshot Cinder setiap 60 menit untuk semua VM kritis. Kemudian disimpan secara incremental di chat dengan retensi 48 snapshot. Kemudian di tertiga itu ada failover otomatis. Saat terjadi kegagalan besar, modul di RPCBO memulai urutan failover otomatis VM dibangun ulang dari snapshot terbaru di node komputer alternatif dengan target RTO kurang dari 30 menit. Oke, di sini implementasi dilakukan selama 12 minggu dalam 4 fase. Fase pertama itu minggu 1 sampai minggu 3 persiapan lingkungan sampai audit server, konfigurasi VLAN, instalasi Ubuntu server. Kemudian fase kedua minggu 4 sampai 7 development OpenStack menggunakan Cola Ansible yang mengoterisasikan semua layanan OpenStack menggunakan Docker dengan Chef sebagai storage backend. Kemudian di fase ketiga, minggu 8 sampai 10, konfigurasi CBO sebagai middleware Python menggunakan OpenStack SDK dengan monitoring 60 detik. Rabbit, RabbitMQ sebagai event subscription dan snapshot Cinder setiap 4 jam. Kemudian di fase keempat, minggu ke-11 sampai 12, migrasi workload. Tahap pertama layanan non-kritis. Tahap kedua, CRM dan ERP menggunakan metode P2V atau uh, physical to virtual. Oke, lanjut ke VM Provisioning Performance. Oke, di sini performa provisioning VM diukur dari pengiriman permintaan PCBO hingga VM lolos health check pasca boot. Total 50 uji coba dilakukan untuk 3 flavor VM. Hasilnya, small instance rata-rata 4 menit, 4 menit hingga 12 detik. Kemudian di medium 5 menit 38 detik. Yang large itu ada 7 menit 3 detik. Dibandingkan proses manual yang membutuhkan rata-rata 4 jam, 4,5 jam per development server. Kemudian PCBO ini mengurangi waktu development sekitar 98%. Ini adalah peningkatan signifikan yang membuktikan nilai otomasi dalam penggunaan infrastruktur cloud. Selanjutnya, disaster recovery test result. Performa disaster recover dievaluasi melalui uji simulasi kegagalan terkontrol selama sementara jendela pemeliharaan. 3 skenario diuji. Skenario pertama itu VM tunggal crash. Kemudian di situ didapat RTO rata-rata 8 menit sampai 22 detik. Jauh di bawah target 30 menit. Kemudian yang skenario kedua, kegagalan satu komput node. RTO rata-rata 18 menit, 45 detik. Kemudian melalui evakuasi PCBO paralel ke node yang masih berjalan. Kemudian skenario ketiga, kegagalan kedua komputnya. RTO meningkat P menjadi 26 menit 11 detik. Tetap di bawah target 60 menit. Pada semua skenario, RPO terkonfirmasi tidak lebih dari 60 menit sesuai jadwal snapshot per jam. Oke, selanjutnya eh, ada resource oscillation di sini saya ambil 8 week sebagai monitoring. Rata-rata penggunaan CPU di semua compute node adalah 52,3% dengan puncak 78,6% pada jam kerja. Bisa dilihat. Utilisasi memori rata-rata 61,8% dan storage cache 44,2 dari total kapasitas. Angka ini menunjukkan headroom yang sehat, membuktikan bahwa infrastruktur fisik berukuran tepat untuk beban kerja masih memiliki kapasitas untuk pertumbuhan di masa depan. Fitur Live Migration Visible dipisu 3 kali selama periode. Pembantuan untuk menyimpangkan beban unsur komput node, kemudian dan semua selesai tanpa gangguan layanan. Oke, selanjutnya kita masuk ke total cost. Analisis TCO dilakukan selama 3 tahun proyeksi. Skenario A, sebelum migrasi, biaya gabungan dari public cloud sufficient pembelian server lama dan staf IT manual. Skenario B, setelah migrasi, biaya utama adalah investasi hardware
yang diamortisasi staf operasional yang berkurang berkat otomasi PCBO dan dukungan software chip. Hasilnya TCO 3 tahun skenario A dengan biaya itu sekitar 4,8 miliar, skenario B itu 2,90 miliar. Penghematan 1,90 miliar atau eh, 30 39,6%. Nah, di sini menjadi pendorong utama eliminasi biaya pelanggaran public cloud 48% bisa dilihat jadi total penghematan dan pengurangan biaya tenaga kerja tim melalui otomasi PCBO ini sekitar 31%. Oke, di sini untuk merangkum semua pencapaian yang sudah dilakukan, waktu provisioning VM berkurang uh, sampai dengan 98% untuk semua skenario di R selesai dalam target RPO 30 menit. RPO di bawah dari 60 menit terkonfirmasi. Utilisasi sumber daya dengan hirup yang cukup dan pengurangan TCO 39,6% setara dengan 1,90 miliar selama 3 tahun. Kemudian kontribusi penelitian ini, arsitektur pre- eh, private cloud khusus riset ini menggunakan mekanisme VM authorization dan DR integrasi via PCBO, analisis TCO kompresif dan benchmark RPO dan RTO integrasi. Pekerjaan mendatang pekerjaan matang itu buat pengembangan ya. Integritas bisa bisa diterapkan integritas prediksi beban berbasis AI. Kemudian ada DR, redundant dengan chip cluster di lokasi terpisah dan penerapan blueprint di industri lain. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih.